hukumnya kotoran kucing atau air kencing kucing? Air kencing kucing dan pipis kucing dan kotorannya. Karena ada sementara yang menyebutkan itu hukumnya suci. Baik, kami sampaikan, saya belum menemukan siapa yang menyebutkan itu suci. Karena hadis-hadis yang menyebutkan tentang kucing tidak menyebutkan kotorannya yang suci, bukan pipisnya, tapi air liurnya. Ya, hadisnya benar yang disebutkan, tapi cara memahami hadisnya keliru. Apa sebabnya? Dua hal. Pertama, hadisnya tidak dibaca dengan ilmu hadisnya. Dalam ilmu hadis ketika akan membaca hadis, selain melihat bahasa hadis, juga melihat asbabul wurudnya, sebab kenapa hadis itu muncul. Antum lacak lagi tentang hadis kucing itu yang sekarang marak dibincangkan, itu setidaknya ada di Abu Daud nomor hadis 75, di An-Nasai nomor hadis 68, di At-Tirmidzi nomor hadis 92. Ketika disebutkan seluruhnya, itu merujuk pada sahabat Qatadah radhiyallahu taala anhu. Gimana kisahnya? Kisahnya ketika beliau berkunjung ke rumah anaknya, kemudian akan berwudu, menantunya melihat akan berwudu, air yang digunakan dijilat oleh kucing sebelumnya. Begitu dijilat, tetap air wudu itu digunakan oleh beliau. Menantunya bengong. Kata beliau, kenapa engkau bengong seperti itu? Maka dijelaskanlah oleh beliau, keluarlah kalimat itu, innaha laysat binajasin wa hiya minat tawafina alaikum. Saya pernah mendengar Rasulullah SAW pernah bersabda, ya, air liur kucing itu tidak najis. Yang disebut air liurnya, bukan kotorannya. Itu tidak najis, karena kucing itu hewan-hewan yang sering hadir di sekitaran kita. Baik, dari mana tahu itu menunjuk pada air liur? Baca hadis 76-nya di riwayat Abu Daud. Ya, di situ ada riwayat dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha menyebutkan, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di riwayatnya raaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatawaddau bifadli. Beliau pernah berwudu menggunakan air yang pernah dijilat oleh kucing. Jadi berbicara tentang air liurnya, bukan berbicara tentang kotorannya. Sekaligus ingin membedakan air liur kucing dengan air liur anjing. Kalau air liur kucing menjilat bijana atau menyentuh bijana, maka tidak perlu dibasuh karena suci nilainya. Boleh antum gunakan airnya. Tapi kalau anjing yang menjilatnya, maka baru dibasuh dengan 7 basuhan, salah satu menggunakan tanah. Itu maksudnya. Dan semua mazhab di sini sepakat. Makanya ketika disebutkan dalam kitab Al-Ikhtiyarat di halaman ke-26, disebutkan qaul sampai ke Syafi'i, sampai ke Ahmad, dan disimpulkan wa qaulul ashab, qaulul ashab. Dan pendapat para sahabat terkait dengan masalah ini, maksudnya para sahabat mazhab dari Asy-Syafi'i, dari Ahmad, mereka menyimpulkan, lihat kalimatnya, wa qaulul ashabi. Dan kesimpulan dari pendapat sahabat-sahabat mazhab menyimpulkan, al-ghurratu wa ma dunaha minal khilqati tahirun. Air liur kucing itu, ini pembahasan tentang air liur. Makanya tafsirannya disebutkan su'rul hurrah. Air liur kucing itu atau hewan yang lebih kecil daripadanya, ketika menjilat apapun maka dinilai suci. Kapan tiba-tiba muncul keterangan jadi, maaf, air pipis kucing? Nah, itu kitab pernah disalin lagi teman-teman sekalian. Tapi salinannya tidak melihat kepada manuskrip, ada pecahan-pecahan. Ketika disalin itulah muncul versi kitab, berubah dari kata qaul jadi baul. Baulul hurrah. Asalnya qaulul ashab fil hurrati. Qaulul ashabnya hilang jadi baulul hurrah. Baul itu artinya air pipis. Maka berubah terjemahan. Air pipisnya kucing itu suci. Dari sini bencana mulai muncul. Jadi teman-teman sekalian, itu asalnya bersumber dari kitab yang dibaca salah salin dan tidak merujuk kepada manuskripnya. Dan gak apa-apa, kan namanya manusia. Manusia itu kan bukan malaikat. Kalau malaikat itu tidak kenal salah, lawannya setan. Setan tidak kenal benar. Malaikat disebutkan 88 kali di Quran, setan 88 kali di Quran. Ya, saya bukan malaikat. Jadi kalau saya salah wajar, artinya saya manusia. Antum bukan setan. Ya, jadi kalau antum maaf ya ada pernah berbuat salah, wajar, karena setan tidak pernah kenal benar. Jadi teman-teman sekalian, kalau ada orang berbuat khilaf, jangan diungkap khilafnya. Cukup kemudian kita koreksi dengan cara yang baik dan tidak perlu kemudian dibesar-besarkan sehingga menjadi aib. Kadang-kadang kebenaran dan kebaikannya lebih banyak dibandingkan dengan kekurangannya. Di situ kita bisa bersikap, kata Al-Quran surah ke-5 ayat ke-8 paling kanan di pertengahan. Ingat baik-baik. Jangan sampai rasa tidak suka kita pada seseorang atau suatu kaum membuat kita berlaku tidak adil. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin 'ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa.
Jadi kalau antum tidak suka pada seseorang, jangan sampai bersikap tidak adil. Pasti orang itu punya kebaikannya. Ustadz, air kencing kucing apa termasuk najis? Meskipun ini masalah khilafiyah, zahirnya air kencing kucing hukumnya apa? Najis. Tapi ini yang masalah khilafiyah, bukan permasalahan yang ijma'. Oleh karenanya banyak ulama besar yang mengatakan bahkan hewan-hewan yang diharamkan untuk dimakan tidak mesti najis kencingnya dan tidak mesti najis kotorannya. Di antara ulama-ulama tersebut seperti Asy-Syaukani rahimahullahu taala, dan ini zahir dari pendapat Imam Al-Bukhari ya rahimahullah, yang Daud Al-Zahiri dan Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari menyebutkan ada khilaf dalam masalah ini. Ada khilaf dalam masalah ini. Karena kita punya kaidah usul bahwasanya al-aslu fil asya at-taharah. Hukumnya asal segala sesuatu suci. Sampai ada dalil yang menunjukkan itu apa? Najis. Apakah dalil yang menunjukkan bahwasanya ya kucing najis? Apa ada dalil bahwasanya menunjukkan bahwasanya air kencingnya najis? Harus ada dalil khusus. Kalau tidak, kita kembali kepada hukum asal bahwasanya segala sesuatu hukumnya suci. Suci bukan berarti bersih ya. Ingat ya, suci bukan berarti bersih, tapi suci sama dengan bukan apa? Najis. Banyak perkara-perkara yang kotor tapi tidak najis. Contohnya apa namanya? Ayam busuk itu kan baunya nggak enak, tapi dia tidak najis meskipun busuk ya. Contohnya khamar itu haram tapi dia tidak najis ya. Contohnya mungkin ada apa namanya? Apalah, banyak yang busuk, banyak yang tidak enak tapi dia tidak najis. Contohnya kentut juga tidak najis ya. Kalau ada kena angin kita apa harus dicuci? Enggak kan? Artinya banyak perkara yang dia busuk dan bau tapi bukan apa? Najis. Dari situ sebagian ulama berpendapat yang benar-benar najis datang dalam hadis cuma kencing manusia. Dalam hadis kata Nabi SAW tentang dua orang diadab oleh Allah dalam azab kubur, di antaranya wa amal akhar fakana la yastanzihu min baulihi. Adapun yang satunya dia tidak bersih tatkala cebok dari air kencingnya. Kata Imam Al-Bukhari, ini berarti menunjukkan air kencing manusia hukumnya apa? Najis. Nah, ulama Syafi'iyah mengkiaskan berarti seluruh kencing di sini ya, kata dia ini adalah kalimat yang umum, berarti mencakup seluruh kencing manusia dan hewan seluruhnya hukum asalnya najis, kecuali ada dalil yang menunjukkan tidak najisnya. Maka ulama Syafi'iyah membalikan perkaranya. Berdasarkan hadis ini min baulihi, adapun satu orang ini dia diazab di kuburan karena tidak bersih dari kencingnya, maka dipahami oleh Syafi'iyah ini mencakup seluruh kencing. Berarti hukum asal seluruh kencing hewan yang bisa dimakan atau hewan yang tidak bisa dimakan hukumnya najis, dan mereka berpendapat dengan pendapat ini. Al-Imam Al-Bukhari membantah. Imam Al-Bukhari mengatakan ini kencing bukan kencing hewan, tapi Nabi sedang berbicara tentang kencing apa? Manusia. Jadi yang hukumnya najis secara nas adalah kencing manusia. Nah, Imam Syaukani mengomentari, kalau begitu, kalau Anda ingin menjelaskan bahwasanya kencing hewan-hewan najis harus ada dalil khusus. Karena kita punya sumber hukum yang asal, segala sesuatu hukumnya apa? Halal dan suci. Makanya sebagian ulama berpendapat kalau tidak ada dalil yang menunjukkan ini khusus najis, maka tidak boleh najis. Ada dalil yang menunjukkan najis secara khusus. Contohnya rauthul himar, kotoran himar. Himar itu badannya tidak najis, keringatnya tidak najis. Tapi suatu hari Rasulullah SAW sedang buang air. Kemudian Rasulullah SAW ingin beristijmar menggunakan 3 batu. Dia suruh seorang sahabat cari batu. Ternyata seorang sahabat membawakan rauth itu kotoran himar. Maka Rasulullah SAW, innaha riksun, ini najis. Maka dari sini keumuman bahwasanya tidak najis, kita katakan kotoran himar hukumnya najis karena ada dalil khusus yang menunjukkan apa? Najis. Dan rauth itu bisa artinya kotoran himar atau kotoran begol atau kotoran kuda. Adapun selainnya tidak ada dalilnya, maka kembali kepada hukum asal bahwasanya tidak najis ya. Di antara hal yang menunjukkan tidak semua kencing dan kotoran najis, contohnya kencing onta, kotoran kambing tidak najis. Rasulullah SAW mengatakan sallu fi marabidil ghanam, salatlah di kandang kambing. Dan kandang kambing pasti kambing nggak mungkin mau beol dia lari-lari dulu, dia pasti ada kotorannya lah ya. Ternyata boleh salat di situ. Sebagian ulama Malikiyah mengatakan kucing kencingnya tidak najis, adapun beolnya najis. Kenapa? Karena Nabi SAW waktu ada orang yang ragu untuk berwudu dari sisa minum kucing, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, innaha laisat binajasin, sungguhnya kucing itu tidak najis. Rasulullah SAW tidak mengatakan sungguhnya bekas air liur, tapi Rasulullah SAW mengatakan kucing itu tidak apa? Najis. Wa inna ma hiya minat tawafina alaikum awit tawafat. Maka dari sini kita tahu khilafnya memang apa? Masalahnya kuat. Tapi saya lebih condong bahwasanya kencing kucing itu apa? Najis ya. Allah alam bisawab. Ini masalah khilafiyah ya.